Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Ikombang Irfan Nartanugraha Sangging, Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 15 Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Melalui video ini, saya akan mengedukasi mengenai tentang bahaya kebakaran yang seringkali terjadi pada akhir-akhir ini. Salah satu faktor penyebab adanya peningkatan kebakaran ini adalah karena banyaknya kegiatan masyarakat yang dilakukan di rumah karena pandemi COVID-19. Kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari di luar rumah seperti bekerja, belajar, kuliah harus dilakukan di dalam rumah. Ditambah lagi dengan kegiatan rumah tangga sehingga aktivitas di rumah pun semakin padat. Dengan demikian, persentase terjadinya kebakaran di rumah pun semakin meningkat. Ditambah dengan penggunaan listrik dan api yang semakin banyak, tentu hal ini perlu diperhatikan karena jika tidak, risiko ini sangat berbahaya untuk diri sendiri dan orang terdekat kita. Mari kita mengenal kebakaran terlebih dahulu untuk mengetahui langkah apa saja yang dapat diambil secara efektif guna mengatasinya. Kebakaran diartikan sebagai timbulnya bahaya api yang tidak diinginkan yang dapat mendatangkan kerugian baik berupa material maupun jiwa. Kebakaran, khususnya api, berawal dari proses reaksi oksidasi antara unsur oksigen, panas, dan material yang sangat mudah terbakar. Oksigen adalah penentu apakah kebakaran dapat terjadi atau tidak. Jumlah dari kadar oksigen menentukan keaktifan pembakaran suatu benda. Panas menyebabkan suatu bahan mengalami perubahan suhu atau temperatur sehingga akhirnya mencapai titik nyala dan menjadi terbakar. Sedangkan bahan yang mudah terbakar memiliki titik nyala rendah yang merupakan temperatur terendah suatu bahan untuk dapat berubah menjadi uap dan akan menyala apabila tersentuh api. Jenis bahan bakar ada 3, yaitu jenis bahan bakar padat, jenis bahan bakar cair, dan jenis bahan bakar gas. Proses terjadinya api yaitu sendiri terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan K. Kelas A, benda atau bahan padat. Contohnya kayu, kertas, bahan kain. Kelas B, benda atau bahan cair. Contohnya bensin, kerosin, spiritus, atau minyak. Dan kelas C, benda atau bahan bakar aliran listrik. Contohnya trafo, komputer, televisi, radio. Kelas D atau kebakaran logam. Pada umumnya, logam yang berada pada rumah tangga bukan termasuk jenis logam yang mudah menghasilkan nyala api. Contoh, potasium, magnesium. Dan yang terakhir, kelas K atau bahan bakar lemak dan minyak masakan. Contohnya, minyak goreng. Dilihat dari kelas-kelas tersebut, penyebab dari kebakaran sangat bervariasi. Tanpa disadari, perilaku individu selama menjalani masa karantina di rumah akibat pandemi COVID-19 dapat menyebabkan kebakaran. Seperti contoh meninggalkan charger handphone dalam kondisi tersambung dengan aliran listrik tanpa disambungkan ke perangkat handphone tersebut dan diletakkan di atas kasur atau bahan mudah terbakar lainnya. Konsleting pada kabel atau alat listrik, kebocoran pada pipa saluran tabung gas LPG, atau akibat kelalaian manusia itu sendiri seperti lupa mematikan api kompor. Berikut merupakan berita mengenai bahaya konsleting listrik yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dengan berita ini diperlukan pengetahuan dan wawasan dalam hal pencegahan kebakaran dalam kehidupan di rumah. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode fire blanket yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Fire blanket adalah lembaran bahan yang lentur dan mudah digunakan untuk pemadaman api tahap awal. Pada dasarnya, fire blanket terbuat dari bahan tahan api seperti wol, serat kaca, atau kevlar. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua memiliki fire blanket asli. Dalam keadaan darurat, fire blanket dapat digantikan dengan karung kuning, keset tebal, handuk, atau bahan lainnya yang tebal dan tidak mudah terbakar. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan fire blanket.
Cari dan ambil bahan yang dijadikan sebagai fire blanket, contoh handuk, keset, karung goni, selimut, dan lain-lain. Basahi handuk dengan air dengan catatan tidak sampai terlalu basah. Ambil ujung sisi handuk menggunakan kepalan tangan dengan ibu jari mengarah ke depan, setelah itu lipat ke atas. Julurkan tangan agak ke depan dengan tujuan untuk melindungi diri dari api. Lihat dan perhatikan arah api. Teknik menutup menggunakan fire blanket harus searah dengan arah api, tidak diperkenankan berlawanan dengan arah api. Letakkan fire blanket ke sumber api secara perlahan, perhatikan arah angin, jangan berlawanan arah angin karena otomatis api mengikuti arah angin dan dapat membahayakan diri. Pastikan seluruh permukaan sumber api tertutup dengan fire blanket dan tunggu beberapa detik kemudian angkat fire blanket. Pastikan api sudah benar-benar padam. Jika api sudah padam, lakukan pendinginan dengan penyiraman air dingin pada pusat objek terjadinya kebakaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sangat mudah bukan untuk dilakukan? Ingat, utamakan keselamatan diri sendiri dan orang terdekat. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.